bersama Beta, bersama saya Lisa Menalandari. Kuis ini bertujuan untuk menambah pengetahuan serta menghibur sahabat Beta pastinya di rumah. Nah, pada episode kuis kali ini sudah sampai semifinal loh yang mempertemukan antara news editor kita, Mas Woko, dan reporter Beta tentunya, Mas Ahmad Rosidi. Gimana? Pasti penasaran kan? Yuk kita panggil saja pesertanya. Halo Mas Rosidi. Halo. Ini masuk babak semifinal. Langsung saja babak pertama. Jawab aku atau lempar. Tidak ada pengurangan poin. Ada 3 pertanyaan untuk peserta dan saya akan bacakan secara bergantian. Skor 10. Pertanyaan pertama untuk Mas Rosi. Kawasan Suaka dalam hal ini berupa hutan yang memiliki ciri khas atau keunikan berupa keanekaragaman jenis satwa yang kelangsungan hidup dan perkembangannya dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa yang sudah terancam punah, misalnya gajah. Tempat ini disebut sebagai ngerti aku ngopo? Anda nih kan Tak jawab iki lho. 1, kebun binatang. 1, 2, 3, Mas Woko. Nama saya sendiri, Suaka Marga Satwa. Benar sekali. Pertanyaan pertama untuk Mas Woko. Kawasan Suaka atau pelindungan alam karena keadaan alamnya yang memiliki keunikan dan kekhasan tumbuhan, satwa beserta ke ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya dilakukan secara alami apa adanya seperti Rafflesia di Aceh. Merupakan kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, wilayah konservasi ini dibiarkan secara alami. Maka kawasan ini bukan menjadi kawasan yang dapat dijadikan sebagai objek wisata dan kegiatan komersial lainnya. Pertanyaannya, Tempat ini disebut sebagai kawasan hutan lindung. salah. Salah. Ora sih, ora iso jawab, ora iso. Wis kudu mulai aku. Oke, 1, 2, 3. Cagar alam. Oh. Iya. Oke, pertanyaan kedua untuk Mas Rosi. Cagar. Jawab, Prof. Tari yang berasal dari Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewa ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah nama tarian ini menjadi ucapan selamat datang, meski tetap mengandung anarkis yang sakral. Aku ngerti ku tari Bali, tari kecak tok. Saliyane nek ku salah ra ngerti aku. Salah. Salah. Tari opo kowe? Aku ngerti ku kuwi tok. Saya katakan lagi punya. Biasanya ditampilkan setelah tari rejang di halaman pura dan biasanya menghadap ke arah suci, melinggih dengan mengenakan pakaian upacara dan masing-masing penari membawa sangkuk, kendi, cawang dan perlengkapan sesajen lainnya. Tari apa? Tari apakah ini? Kelihatannya ini pernah jadi kontroversi dengan Malaysia. Benar, Tari Kak. pendet. Benar sekali. Nangis. Ada orang ngerti lho. Yang kedua, untuk Mas Woko, tarian ini dipertunjukkan oleh banyak atau puluhan atau lebih penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dan dengan irama tertentu menyanyikan. Tari kecak. Benar sekali. Pertanyaan terakhir untuk Mas Rosi. Gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pada masa perjuangan, gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri, yaitu ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara pemuda AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api melawan Kempetai dan Kidobutai Jepang. Bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Meski kenyataannya jumlah pintunya tidak mencapai 1000. Ulang saya. Pertanyaan terakhir untuk Mas Woko.
tempat persinggahan dan pendaratan pertama seorang laksamana Tiongkok beragama Islam yang bernama Cheng Ho. Lenteng ini disebut Gedung Batu karena bentuknya merupakan gua batu besar yang berada di sebuah bukit batu. Untuk mengenal Cheng Ho, masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa membangun sebuah kelenteng. Tempat apakah ini? Kelenteng Sampokong. Benar sekali. Skor untuk Mas Raffi 10 dan untuk Mas Roko 40. Babak kedua. Jawab cepat, tidak ada pengurangan poin. Ada 5 pertanyaan dan dijawab secara berebutan dengan cara mengacungkan tangan. Skor 20. Pertanyaan pertama, babak kedua. Salah satu tokoh pewayangan. Tokoh ini adalah putra Dewi Kunti. Dia memiliki keahlian khas yaitu memanah. Tokoh ini adalah putra Giros. Dewi Aku ora tau nonton wayang. Dewa Surya. Siapakah tokoh ini? Oke. Arjuna. Salah. Longo aku. Mas Roko, Pertanyaannya aku mau ora ndungokno ya. tokoh pewayangan ini adalah putra Dewi Kunti. Keahliannya adalah memanah. Tokoh ini adalah putra Dewi Kunti dari anugerah Dewa Surya. Krishna. Salah. Kelera banget iki. Yang benar adalah Karna. Karena Karno. Karna. Karno. woi. Pertanyaan kedua. Pada masa Orde Baru beliau dianggap orang jenius dan pintar. Kisah kehidupan dan percintaan beliau Wes, dengan ngacung. dengan berbagai karya seperti buku, film, bahkan lagu. Istri beliau bernama Hesri Ainun Besari. Siapakah beliau? Giros. Nemo aku iki. Wes kowe. Sing nom ngalah. DJ TV. Benar sekali. Bojone. Oke, pertanyaan ketiga, babak kedua. Sebuah gunung berapi kerucut yang terdapat di Pulau Jawa, Indonesia. Gunung ini terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang. Iki ra iso Gunung ini meneh. merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah serta kedua tertinggi di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Gunung apakah ini? Oke. Apa? Aku ya ora arti. Gunung. Kok ora arti kabeh aku iki. Gunung ngapa kok? Ngapa kok? Daerah ngapa? Sumbing. Oh, jenenge Jawa banget. Oh. Ora iso. Mau sih? Wis kayak penonton. Penonton. Selamat. Gunung Selamat. Udah gak ada nih jenenge Jawa banget. Oke, pertanyaan keempat, babak kedua. Ora selamat iki. Bunga ini hanya merekah dalam semalam, kecuali yang jenis hibrida bisa bertahan 2-3 hari. Kena bunga ini mulai terbuka setelah matahari terbenam dan mekar sempurna mulai pukul 10 malam. Bunga ini menginspirasi banyak kesenian rupa, khususnya berkaitan dengan ornamen atau ragam hias. Ragam hias berbentuk kuncup bunga ini sering kali dipakai untuk menghiasi pagar-pagar di Jawa seperti kantor pemerintahan, keraton, sekolah, dan lain-lain. Selain itu, terdapat batik bermotif bunga ini yang diangkat sebagai batik khas dari Cilacap. Duh lali aku dah. Dalam mitologi Jawa, tumbuhan ini dianggap pohon sakti dan dapat menghidupkan orang mati. Kalangan masyarakat Yogyakarta dan Surakarta, khususnya keraton, percaya bahwa seorang raja yang akan naik tahta haruslah memiliki bunga ini sebagai syaratnya. Bunga apa Lali aku. ini? Ayo. Bunga Santai. Ngomong. bunga Oke. 1, 2, 3. Kenapa? Bunga desa. Bunga desa iki semua. Ini adalah bunga Wijaya Kusuma. Nah, iku. Oh iya. Lali aku, Kang. Iku lho mau. Iki Pertanyaan
paling jong ini. terakhir. Roti ini berasal atau khas dari Betawi. Roti ini senantiasa tak jawab. dalam ya. Roti buaya. Benar sekali. Lu kangkang orang yang kesempatan. Skor babak kedua untuk Mas Rosi. Babak ketiga, jawab bejomu. Ada pengurangan poin, ada 4 pertanyaan dan dijawab secara berebutan dengan cara mengacungkan tangan. Poin skor jika benar 50, jika salah akan dikurangi 20. Tak imen iki. Pertanyaan pertama babak ketiga, simak baik-baik. Masakan jenis sup dengan bahan utama tulang kambing. Sejarah makanan ini konon menurut para tetua di kota Solo hanya para bangsawan dan orang-orang gampang Belanda nih. saja yang bisa Jawab apa kowe iki? masakan Jawab apa? daging kambing. Hanya kepala, kaki dan tulang saja Jawaban. yang tersisa untuk pekerja dan tukang masak. Para juru masak pada waktu itu tak kurang Jawab. Arep mangan sup ngono kuwi. maka dimasaklah tulang-tulang itu yang tentunya masih menempel sedikit daging. Masakan ini berasal dari Solo. Masakan apakah ini? Geros. Kayak kan serana kowe kan. Aduh. Tengkleng. Benar sekali. Apa-apa. Nah, sing melu kuwi siji tok. Ayo genep-genep cok iki cakep. Ora iso kabeh piye iki. Oke, pertanyaan kedua. Oke. Terakhir. Iso ono 3 iki. Sampai. 150 poine. Seorang yang mempunyai keahlian khusus memainkan boneka wayang. Seseorang Dalang. benar sekali. Wayangnya lumayan gue tombol isin. Satu tahu minus. Pertanyaan ketiga. Manusia raksasa dari Jawa. Ciri-ciri tubuhnya kekar, rahang dan gerahamnya besar serta tidak berdagu sehingga menyerupai kera. Diperkirakan juga makanan yang dikonsumsi oleh manusia purba ini adalah tumbuh-tumbuhan. Manusia purba ini diperkirakan hidup 2 juta sampai 1 juta tahun yang lalu pada masa Paleolitikum atau zaman batu tua. Manusia purba ini memiliki kelebihan pada bentuk tubuhnya yang lebih besar dibandingkan manusia purba lainnya. Manusia purba jenis apakah ini? Apa iki? Masuk genderuwo ta? Oke. Ora iso jawab. Entah ya apa. 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah Meganthropus. Oke? Pertanyaan terakhir di babak ketiga. Beliau ialah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Ngerti aku iki. Oke, jawab. Beliau juga ialah Menteri Keuangan Indonesia. Menang aku sekarang. kok. Iya, menang lah. Siapakah beliau? Sri Mulyani. Benar sekali. Apa iki? Aku Mas, kasih aku skor Loh. untuk Mas Wis entek? Rosi 110. 110 dan untuk Mas Roko 110. Ini ya. Pertanyaan tambahan disimak baik-baik. Beliau lahir di Kudus tahun 1863 dan meninggal tahun 1993 adalah Raja Kretek Kudus. Pemilih Wes, gampang ini ada. 3. Beliau adalah Mbah Niti Semito. benar sekali. Kami berdua kayak Rossi iki kok. Skor akumulasi untuk Mas Rosi 80 dan untuk Mas Woko 130. 130, oke. Lebih baik dibantu oleh Mas Woko. Demikian kuis kali ini, gimana? Seru kan? Nah, nantikan selalu kuis Asita hanya di YouTube Beta TV. Nantikan juga peserta-peserta yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga notifikasinya agar sahabat Beta mengetahui saat kuis Asita tayang.